Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Pada topik kali ini saya ingin membahas tentang misteri bangsa Nisnas, penghuni bumi sebelum Nabi Adam. Jauh sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, sejumlah ahli meyakini adanya bangsa Nisnas berdampingan dengan bangsa jin. Bangsa Nisnas adalah bangsa yang musnah sebelum Nabi Adam. Bangsa Nisnas dipercaya hidup jauh di utara bumi, dekat dengan kutub utara. Salah satu kota tempat peninggalan bangsa Nisnas adalah Spitsbergen. Di kota inilah banyak peninggalan dari bangsa yang telah musnah itu. Misalnya, lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu para khalifah memberikan pertanyaan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lantas Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa sudah ada orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi sebelum Nabi Adam diturunkan. Dalam sebuah buku para penghuni bumi sebelum manusia yang ditulis oleh Bapak Mukti Ali, peneliti manuskrip kuno memberi jawaban mengenai siapa bangsa yang ada di bumi sebelum Nabi Adam. Buku tersebut bukan buku fiksi, namun juga tak dapat disebut sebagai buku ilmiah standar. Di dalamnya menceritakan kisah-kisah makhluk tak kasat mata, namun tanpa dilekati referensi yang memadai. Pada halaman 75, tertulis tentang makhluk yang menghuni bumi sebelum manusia. Hal itu sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Hijr ayat 27 yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Diperkuat dengan keterangan Ibnu Abbas, halaman 12, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala sifatnya, gunung-gunung telah ditancapkan, angin telah dilepaskan, di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung. Maka buah-buahan mengering dan berjatuhan ke bumi, lalu di bumi tumbuh rerumputan yang satu sama lain saling tumpang tindih. Pada saat itu, bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Tuhannya. Atas pengaduan itu, Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis yang diberi nama jin. Dari ayat tersebut, disimpulkan bangsa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Namun tak hanya bangsa jin. Buku tersebut juga mengisahkan 4 jenis makhluk penghuni bumi pramanusia, yakni jin atau obul jangan dan banul jangan, bin jangan, dan iblis. Keempat jenis makhluk ini secara berurutan menggantikan jenis makhluk sebelumnya. Iblis adalah jenis makhluk terakhir dari bangsa jin. Proses penggantian itu dikarenakan mereka berperang satu sama lain. Puncaknya, iblis menjadi raja langit dan bumi, memberangus makhluk jenis lain yang gemar berperang dan menumpahkan darah. Selain ada jin, ada makhluk sebelum Adam. Isyarat makhluk ini adalah makhluk yang melakukan pertumpahan darah. Namun, bangsa jin tidak memiliki darah seperti manusia. Yang memiliki darah adalah bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk berdaging. Umumnya mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk ini hidup sezaman dengan bangsa jin, dan mereka termasuk yang ditumpas oleh iblis karena telah melakukan perusakan. Sisa bangsa Nisnas yang melarikan diri dari iblis bersembunyi di gunung, pantai, bahkan di dalam laut. Kedua bangsa ini, yaitu bangsa jin dan Nisnas, memiliki kecerdasan yang tidak biasa dan memiliki jejak peradaban yang mencengangkan, hingga membuat peneliti tak ragu meneruskan penelitiannya. Sebab, bukti berupa ukiran di dinding gua maupun artefak terlampau sulit untuk dipikirkan secara logis. Contohnya, mengapa patung-patung seberat puluhan hingga ratusan ton bisa dibuat di Pulau Paskah yang secara teknologi dan hitung-hitungan sulit dibayangkan.
Dari jejak lukisan dan peninggalan artefak, para ilmuwan menyimpulkan bahwa makhluk itu hidup sebelum Nabi Adam. Tetapi mereka sudah mengembangkan teknologi yang canggih melampaui manusia masa kini. Salah satu bukti kecanggihan itu adanya penemuan kota bawah laut atau kota tenggelam dalam bumi, yang membuktikan bahwa makhluk-makhluk itu sedemikian cerdasnya. Sangat beda dengan manusia Adam, ukuran otak bangsa Nisnas lebih kecil tapi tenaganya luar biasa besarnya. Ciri umum bangsa Nisnas adalah manusia setengah binatang. Misalnya seperti manusia berkepala burung dari Mesir kuno, juga seperti di Indonesia terdapat ukiran manusia berkepala binatang. Disebutkan juga bangsa Nisnas yang membangun peradaban Atlantis yang telah lama didongengkan oleh Plato. Tapi kemudian Arisio Santos menerbitkan buku Atlantis yang hadir untuk membenarkan bahwa Atlantis bukan dongeng. Menurut Arisio Santos, Atlantis berada di Indonesia. Buktinya, manusia Garuda, manusia bersayap, persawahan terasiring, candi, Borobudur, iklim tropis, dan gunung api yang banyak berada di Indonesia. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai nenek moyang peradaban dunia dengan Sundalan sebagai pusatnya. Namun kemudian Atlantis tenggelam, makhluk seperti manusia juga menghilang. Bangsa Nisnas musnah dan sisa-sisa dari mereka yang bertahan adalah dianggap dewa oleh orde manusia karena memiliki kemampuan magis atau tidak logis. Tak heran di berbagai penjuru dunia banyak ditemukan artefak manusia setengah binatang, termasuk di Indonesia. Itulah kisah misteri bangsa Nisnas, penghuni bumi sebelum Nabi Adam diciptakan. Cukup sekian dari channel ini, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, yang subscribe akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.